Shalom Elohim, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudariku di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya hamba yang hina dan berdosa ini mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kita karena masih diberi kesempatan tampil bersaksi untuk melaksanakan mandat yang Bapa galaskan di bahu saya lewat pertemuan KDI yang kedua. Segala apa yang saya saksikan ini bukanlah suara hati saya sendiri dan bukan suka-sukanya saya, Bapak Ibu. Tetapi karena kasih karunia Bapa yang mengasihani saya selama hidup ini, saya mahu membawakan seruan pertobatan akhir kepada para pembawa firman Tuhan, ahli-ahli kitab, pendeta dan gembala yang menggembalai jemaat Kristus di masa akhir ini. Dan inilah mandat atau tugas yang Bapa berikan kepada saya. Sebagai manusia biasa, saya memang tidak mempunyai kekuatan mengerjakan ini. Tetapi Bapalah yang memampukan saya menjadi penyambung lidahnya, melaksanakan kehendaknya, yang menjadi bahagian dari proyek ilahi yang berlangsung sampai saat ini dan menghampiri masa penutupan. Setelah berhari-hari saya mengutarakan suara hati kepada Bapa, saya memohon hikmat perkataan yang tepat untuk saya saksikan. Kemudian pada pagi hari ini 24 April mengalirlah perkataan di hati kecil ini, di mana Bapa berbicara seperti ini. Anakku, bersaksilah. Katakan kepada anak-anakku, para pendeta, para gembala, para pembawa firman Tuhan, persiapkan tubuh roh dan jiwa mereka, karena aku akan memakai mereka di masa kesusahan besar itu. Mereka akan menuntun jemaat-jemaat gembalaan mereka di masa yang sukar dan penuh kesusahan itu. Mereka inilah ahli kitab, ahli Farisi yang mengetahui firmanku, tetapi pada kedatanganku 2000 tahun yang lalu, mereka tidak mengenal rohku. Dan pada saat ketika ini, waktu ini, di masa ini, mereka juga tidak mengenaliku. Sekalipun aku telah berada di tengah-tengah manusia di akhir masa ini. Tetapi engkau anakku, telah kuberikan engkau scroll mandat untuk memberitahukan ini, karena telah kupercayakan kepadamu. Engkau akan kuberi kekuatan untuk mengatakan ini kepada mereka. Bersaksilah engkau, wahai anakku. Sampaikan kepada para pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan yang buta tuli dan telanjang. Mereka mengira bahwa mereka mengenaliku, tetapi ketika aku berada di tengah-tengah dunia ini, mereka malah menolak dan menghina-hinaku. Dan anak-anak yang kupercayakan di akhir waktu ini untuk bersaksi atas namaku, semuanya mereka tolak dan mengatakan mereka sesat. Tetapi akulah Tuhan yang berdaulat, berkuasa ke atas bumi dan surga. Segala yang kukehendaki akan terjadi seturut firmanku, karena akulah yang awal dan yang akhir, yang akan menutup zaman ini. Pada ketika ini, aku bekerja di tengah-tengah dunia bersama anak-anak yang telah kumeteraikan. Telah kubuka gulungan kitab rahasia, tetapi mereka menyombongkan diri dan tidak mau mencari hadiratku, tidak mahu merendahkan hati untuk bertanya-tanya kepadaku. Mereka menyakiti hati anak-anakku yang kupanggil untuk bersaksi di detik-detik terakhir ini, yang telah kumeteraikan untuk bersaksi bagi namaku. Anakku, telah kuletakkan di bahumu mandat ini untuk engkau suarakan, untuk engkau saksikan kepada para pendeta, gembala, para pembawa firman Tuhan yang telah dibutakan oleh akal dan logika mereka. Mereka tidak dapat menembusi dimensi roh dan kebenaran karena mereka membatasi kuasaku dan karena mereka memakai akal fikiran. Mereka akan memikul beban yang berat dan sangat berat untuk dilayakkan di kerajaanku, dan mereka akan dipertanggungjawabkan ke atas anak-anakku yang mereka gembalai, untuk mereka tuntun berjuang bagi namaku Kristus,
untuk memperolehi hidup yang kekal. Kerana sehingga saat ini ketika semuanya hampir selesai dan zaman ini kututup, mereka masih mengeraskan hati. Beritahukanlah perkataanku ini. Bagi mereka yang mahu merendahkan hati, pasti akan menemukan jawabannya. Tetapi aku tidak masuk ke dalam hati yang angkuh dan sombong, karena akulah Allah yang berkenan kepada anak-anakku yang rendah hatinya. Untuk itu serukan kepada mereka agar membuang segala keangkuhan dan kesombongan. Jangan membatasi kuasaku dan jangan memakai akal logika yang tidak akan pernah menembusi dimensi roh dan kebenaran. Mereka para pendeta, gembala, hamba-hamba Tuhan harus bertaubat. Akan kupersiapkan mereka menghadapi kesusahan besar yang melanda bumi yang sementara sedang berjalan ini. Pada waktu itu mereka akan menyadari bahawa segala sesuatu yang telah ditebarkan, yang telah diberitahukan, yang telah dikabarkan oleh anak-anak yang kulayakkan, yang bersaksi di masa akhir ini adalah merupakan suatu kebenaran. Mereka akan menyesal, tetapi pada waktu itu mereka harus membayar harga yang sangat mahal untuk bersama-sama denganku di kerajaanku yang kudus. Karena setiap mereka yang mahu mengikutku harus memikul salib, sebagaimana yang telah kulakukan 2000 tahun yang lalu untuk menebus anak-anakku. Akulah Yahweh, Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai anak-anakku sampai pada kesudahannya. Yoel 2 ayat 12 hingga 13. Ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengaduh. Ayat 13. Koyakkan hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Terpuji-pujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga apa yang disampaikan ini menjadi berkat. Salam pertaubatan, salam kasih kepada kita semua anak-anak Kristus di seluruh dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.